Hallo alle zusammen, wie geht's euch? Seperti yang sudah saya janjikan, kali ini saya akan membahas soal latihan penilaian tengah semester Gasal mata pelajaran bahasa Jerman. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa soal-soal PTS ini mencakup kompetensi dasar 1 sampai dengan kompetensi dasar 3. So please, kalau kalian menginginkan nilai yang bagus, kalian wajib menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir dengan cara menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Oke, langsung ke soal yang pertama. Di sini kita dihadapkan dengan dialog rumpang atau dialog yang belum lengkap. Ada percakapan singkat antara Frau Müller und Herr Becker. Guten Morgen, Herr Becker. Guten Morgen, Frau Müller. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi dialog. Kira-kira kalimat mana yang cocok? Kita lihat dulu jawaban dari Frau Müller. Frau Müller sagt, mir geht es gut, danke. Nah, kata Frau Müller ini dia dalam keadaan yang baik. Maka kalimat pertanyaan yang seharusnya adalah terkait menanyakan kabar. Di sini ada dua yang terkait menanyakan kabar. Ada wie geht es Ihnen dan wie geht's. Kalau dilihat dari dialog dan gambar, itu terkesan formal ya. Maka kita pilih juga kalimat yang formal atau formal. Wie geht es Ihnen? Bagaimana kabar Anda? Ya, jadi jawabannya yang wie geht es Ihnen? Und dann Nummer 2. Nomor 2 ini sangat mudah. Danke auf Indonesisch ist. Kata danke dalam bahasa Indonesia artinya tentu saja yang C, terima kasih. Selanjutnya nomor 3. Ada dialog rumpang lagi antara Paul und Clara. Paul sagt, vielen Dank Clara. Nah, kira-kira jawaban Clara bagaimana? Oke, kita bahas satu persatu optionnya. Yang A, auf Wiedersehen, itu artinya sampai jumpa lagi. Yang B, guten Abend, kita semua sudah tahu artinya selamat malam. Dan yang C, gern geschehen, itu sama-sama. Yang D, danke gut, fine, thanks. Ya. Baik, terima kasih. Dan yang E, es tut mir leid, itu untuk meminta maaf. Jadi sudah jelas, jawabannya adalah yang C, gern geschehen. Und jetzt Nummer 4, nomor 4, ada dialog lagi antara Anja und Annette. Entschuldigung, ich muss jetzt gehen. Tschüss. Maaf ya, aku harus pergi. Bye. Nah, kira-kira ini respon Annette gimana? Ada dua salam perpisahan di pilihan, yaitu yang D dan E. Kalau D, auf Wiederhören, itu digunakan saat berbicara di telepon. Jadi beda dengan auf Wiedersehen. Jadi kita pilih yang E, bis bald. Karena kalau dilihat dari gambar, mereka itu berbicara secara langsung, bukan via telepon. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, bis bald. Oke, sekarang ke nomor 5. Welche Aussage passt zum Bild? Nah, ini kita disuruh menentukan kira-kira ujaran mana yang paling tepat dengan gambar. Kalau kita lihat gambarnya, di situ terlihat ada anak yang sedang merayakan Geburtstag Party atau pesta ulang tahun. Maka sudah jelas jawabannya adalah yang E, alles Gute zum Geburtstag. Selanjutnya nomor 6, lagi-lagi ada dialog rumpang dan sekarang antara Sandra und Franz. Nah, kira-kira pertanyaan yang mana yang cocok dengan jawaban dari Franz? Kita lihat dulu kalimat dari Franz. Dia bilang, ich bin Franz Müller. Saya adalah Franz Müller. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pertanyaan dari Sandra itu terkait dengan nama. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Wie heißt du? Oke, sekarang pertanyaan nomor 7.
ada percakapan antara Felix und Dina. Sama seperti sebelumnya, kita lihat dulu jawaban dari Dina. Dina sagt, aus Surabaya, aber ich wohne in Jakarta. Dina bilang, dari Surabaya, tapi aku tinggal di Jakarta. Nah, ini berarti menanyakan asal ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang E. Woher kommst du? Dari mana kamu berasal? Lanjut ke nomor 8, ada dialog antara Suzy und Lena. Suzy bilang, ich bin 14 Jahre alt. Aku berusia 14 tahun. Nah, di sini kita diminta untuk melanjutkan kalimat tanya dari Suzy. Jadi kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Lena. Lena di sini mengatakan ich bin 13 Jahre alt. Aku berusia 13 tahun. Nah, jadi ini jelas ya pertanyaannya terkait umur Lena. Di option ada 2 yang menanyakan umur, yaitu A, wie alt ist sie? Berapa usianya? Sie di sini artinya dia perempuan, ya. Dan yang D, wie alt bist du? Berapa umurmu? Maka jawaban yang tepat jelas sekali adalah yang D, wie alt bist du? Oke, nomor 9, lagi-lagi dialog rumpang. Jadi langsung saja kita lihat apa yang dikatakan oleh Max. Di sini Max bilang, ich komme aus Frankfurt. Aku berasal dari Frankfurt. Ini jelas ya, tanyakan asal. Kita bahas dulu satu persatu optionnya. Yang A, wo itu artinya di mana. B, woher itu dari mana. C, wann itu kapan. D, was itu apa. Dan yang E, wie alt itu untuk menanyakan umur. Jadi jelas jawaban yang tepat adalah B, woher, menanyakan dari mana si Max berasal. Nomor 10, ini tiba-tiba ada pertanyaan, wo wohnt Monika? Di manakah Monika tinggal? Nah, ini walaupun tanpa teks bacaan, kita bisa menentukan jawaban yang tepat. Kita lihat dulu, di sini pertanyaannya wo wohnt Monika? Ya, di mana Monika tinggal. Nah, kalau ditanya di mana, jawabannya itu ya di, menunjukkan suatu tempat. Dan option yang terbaik adalah yang B, in Bandung. In itu artinya di. Nah, kalau yang aus itu artinya dari, jadi kurang tepat. Jadi lebih tepatnya in Bandung. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Das ist Herr Köhler. Itu adalah Pak Köhler. Punkt, ist Deutschlehrer und kommt aus München. Titik-titik adalah guru bahasa Jerman dan berasal dari München. Nah, ini kita diminta untuk menentukan personal pronomen atau kata ganti yang tepat. Di situ jelas disebutkan nama Herr Köhler. Herr itu artinya bapak. Ya, kalau bapak berarti laki-laki, maka kata ganti yang tepat adalah er. Ya, yang C, er itu artinya dia laki-laki. Berikutnya ada teks untuk soal nomor 12 dan 13. Guten Tag, selamat siang. Mein Name ist Jansen van Leeuwen. Namaku adalah Jansen van Leeuwen. Ich komme aus und wohne in Amsterdam. Aku berasal dan tinggal di Amsterdam. Ich bin 17 Jahre alt. Aku berusia 17 tahun. Ich bin Schüler und jetzt lerne ich Deutsch in der Schule. Aku adalah seorang siswa dan sekarang aku belajar bahasa Jerman di sekolah. Oke, itu teksnya. Sekarang langsung kita kerjakan soal nomor 12. Pertanyaannya adalah, wie alt ist Jansen? Berapakah umur Jansen? Tadi sudah jelas, Jansen bilang usianya adalah 17 Jahre alt. 17 itu 17, ya, jadi 17 Jahre alt.
Nomor 13 masih mengacu pada teks yang sama. Pertanyaannya adalah Woher kommt Jansen? Dari manakah Jansen berasal? Dalam teks dia bilang Ich komme und wohne in Amsterdam. Aku berasal dan tinggal di Amsterdam. Nah, Amsterdam itu letaknya ada di Belanda. Jadi jawabannya kommt aus Holland. Dia berasal dari Belanda. Und jetzt machen wir weiter. Nummer 14. Ergänzen Sie die Sätze. Jadi kita diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut. Das ist Anna. Sie ist eine Schülerin. Itu adalah Anna. Dia adalah seorang siswi. Kommt aus Indonesien. Titik-titik berasal dari Indonesia. Sie in Jakarta. Ya. Nah, ini gampang banget. Kalimat sebelumnya sudah ada sie ist eine Schülerin. Jadi di titik-titik juga kita isi dengan sie. Masih dengan personal pronomen yang sama karena masih menceritakan tentang Anna. Dan kalimat berikutnya kita lihat di situ ada kata in Jakarta. Ada in di situ. Di Jakarta, maka kata yang digunakan adalah wohnen, tinggal. Nah, konjugasi dari wohnen, kalau personal pronomennya sie, dia perempuan, itu endungnya atau akhir kata kerjanya diganti dengan huruf T, jadi wohnt. Maka jawabannya adalah yang E, sie dan wohnt. Nomor 15, kita sudah masuki KD3, yaitu terkait angka dalam bahasa Jerman. Pertanyaannya adalah, welche Zahl ist das? Angka berapakah ini? Bisa kita lihat di gambar, itu adalah angka 61. 61 dalam bahasa Jerman adalah 61. Maka jawabannya adalah yang C. Das ist 61. Nomor 16, ada angka 485. 400 dalam bahasa Jerman adalah 400. Sedangkan 85 itu 85. Jadi 85 ini dibaca dari belakang, sebutkan 5-nya dulu, baru 80. 85, antara 5 dan 80, sisipkan kata und. Maka jawaban yang tepat adalah A, 485. Nomor 17 ada perkalian. 19 mal 3 ist 19 kali 3 itu berapa? 57. Maka jawabannya adalah C, 57. Okay, machen wir weiter. Die Rückennummer von Mario Gomez ist, nomor punggung dari Mario Gomez adalah, bisa dilihat di gambar, walaupun nomor yang nampak itu ada di dada, tapi nomor punggungnya sama ya, 23. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 23. Und jetzt Nummer 19. Welcher Tag ist heute? Hari apakah hari ini? Bisa dilihat di gambar, di situ tertulis Sunday atau hari Minggu. Dalam bahasa Jerman, Sunday itu adalah Sonntag. Maka jawabannya adalah yang C, Sonntag. Nomor 20. Andreas macht einen Urlaub im. Andreas pergi berlibur pada musim. Kalau dilihat dari gambar, itu Andreas berada di pantai dan terlihat sangat cerah sekali ya. Umumnya orang-orang itu pergi ke pantai pada musim panas. So, jadi jawabannya adalah yang A, Sommer. Kita lanjutkan nomor 21. Ada gambar jam dan percakapan antara Svenja und Karina. Svenja bertanya, wie spät ist es? Jam berapakah ini? Jawaban Karina harusnya bagaimana? Oke, kita lihat dulu gambarnya. Di situ jam menunjukkan
pukul 9:45 atau 10 kurang 1/4. Maka jawabannya adalah Viertel vor 10, jam 10 kurang 1/4. Nomor selanjutnya ada jam lagi dengan teks Ich schlafe saya tidur pukul. Nah, berapa? Mari kita lihat gambarnya. Jam menunjukkan pukul 8:30. Maka jawabannya adalah 8:30, jam 8:30. Nomor 23, es ist jetzt 9:30. Nah, jam berapa ini? Kalimatnya ini formal ya. 9 itu 9 dan 30 itu artinya 30. Jadi itu jam 9:30. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 24. Isabella ist am ... geboren. Isabella lahir pada tanggal ... Nah, kita lihat gambarnya. Itu tanggal 30 Maret. 30 itu 30 dan Maret itu März. Jadi pakai A umlaut ya, bukan A biasa. Punten, penulisan dan penyebutan tanggal itu di akhir angka ada tambahan ten atau sten. Jadi kalau 30 Maret itu am 30. März, yang D. Soal yang terakhir ada gambar Schülerausweis atau kartu pelajar. Schülerausweis ini milik Max Mustermann. Nah, pertanyaannya adalah wann ist er geboren? Kapan Max lahir? Oke, kita lihat dulu gambarnya. Di situ ada 2 tanggal. Yang pertama ada Geburtstag, itu tanggal lahir. Dan yang kedua, bawahnya ada kata gültig bis. Itu berarti berlaku sampai, ya, jadi masa berlaku kartu pelajar dari Max ini. Maka dapat disimpulkan bahwa Max ist am 1. September geboren. Dia lahir pada tanggal 1 September. Jadi jawabannya adalah er ist im September geboren, yang B. Well, itu tadi pembahasan latihan soal PTS Gasal Bahasa Jerman. Semoga semua sukses. Viel Erfolg, vielen Dank und tschüss.